Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Guys, gue teringat dengan pidato Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu, bahwasanya beliau pernah mengatakan tidak ada yang kebal hukum di negeri ini, katanya. Lalu setelah dipikir-pikir, jika tidak ada yang kebal hukum di negeri ini selama kepemimpinan beliau, terus gimana dengan nasib 7 terpidana saat ini yang dari 2016 tidak kelar-kelar? Apalagi telah keluar putusan MA yang juga telah menetapkan 7 terpidana untuk dihukum seumur hidup. Sedangkan yang sudah jelas-jelas merampok uang negara ratusan triliun cuman dihukum 6,5 tahun penjara. Di mana letak keadilan bagi rakyat Indonesia? Apakah ini bukan kebal hukum namanya? Wow, gokil ya guys ya. Oke guys, daripada malam-malam lagi seperti apa videonya, ini dia, let's go. Yeah, let's go. 5 tahun. Paling ayam 7 tahun. Paling kundang jadi batu. Paling rumah 9 tahun. Merugikan negara 300 triliun 6,5 tahun. Hah? Masa kaget, kayak baru tinggal di Indonesia aja. Makanya harus sopan, harus punya 4S, senyum, sapa, salam. Baru 3. Satu lagi. Iya. Suap. Oh, suap. Mantap, mantap. Kalian mau dapat uang segitu, tapi di penjara 6,5 tahun. Lalu gimana? Ya mau lah, 6,5 tahun, siapa nggak mau? Kasih keluarga saya 271 triliun, maka saya siap di penjara 6,5 tahun. Nah, jangan ragu-ragu. Bentar guys, ini adalah pukulan telak atau skakmat rakyat kepada pemerintah yang saat ini ya guys ya. Sebab kalau dibanding-bandingkan, ini antara koruptor yang maling uang rakyat gitu ya, dengan ke-7 terpidana, ini gak apa-apanya. Sedangkan 7 terpidana yang mungkin hampir seluruh rakyat Indonesia telah meyakini bahwa mereka tidak bersalah, tapi hukuman mereka ditetapkan untuk seumur hidup. Sedangkan yang telah jelas-jelas merugikan negara 300 triliun cuma 6,5 tahun penjara. Lalu di mana letak keadilan bagi rakyat Indonesia? Di mana di situ? Apakah itu bukannya nggak kebal hukum namanya? Oke guys, kita lanjut. Kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara, saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Daripada bikin susah kita. Diasingkan kamu perlu, jangan disuruh di rumah aja Pak. Asingkan itu di pulau. 300 triliun. Mungkin hanya istri dan keluarga mereka saja yang senang. Ya. Presiden tentu tidak boleh mengintervensi proses hukum, tapi Presiden bisa mendorong reformasi kebijakan hukum dan memperkuat pengawasan dan transparansi para aparat hukum. Ya, betul. Untuk kasus korupsi 300 triliun, saat ini Kejagung sudah melakukan banding, dan Komisi Yudisial akan dalami dugaan pelanggaran etik hakim divonis Harvey Muiz CS. Carut-marut hukum di Indonesia sudah berlangsung lama, dan Bapak Prabowo ingin memperbaikinya. Mari kita doakan dan terus awasi penegakan hukum di negara kita ini agar sesuai dengan undang-undang dan memenuhi rasa keadilan. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ya. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Ya, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Iya, harusnya dipenggal itu. Nanti seumur hidup minimal. Negara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak, bro? Naik banding ya?
naik banding. Iya, ya. Ya kalau naik banding kita tuju. Vonisnya Kita tunggu tuh apa keputusannya 50 nanti. tahun begitu kira-kira itu. Seperti saya, kemudian Ya. Bu Wiwi. Ya kalau Itu. bentar guys, maaf guys. Kalau menurut saya ini nggak cukup 50 tahun. Kalau ratusan triliun itu harus lewat lah. Minimal seumur hidup gitu ya. Kalau nggak ditembak mati, minimal itu seumur hidup. 50 tahun itu apa itu namanya? Masih hukuman penjara gitu ya. Masih bisa dia nanti berkeliaran atau masih bisa bermain dengan pihak-pihak yang ada di. Ya, kalau udah jelas-jelas merugikan negara ratusan triliun itu hukuman mati aja. Minimal seumur hidup gitu. Oke, kita lanjut. Sih sama. Ada kekhawatiran yang luar biasa dari saya, dari Bu Wiwi. Mudah-mudahan anak-anak kuat. Itulah sebabnya jika keputusan disampaikan. Nah, kalau saya bilang ya Allah, saya ngeri ngebayangin mereka naik. Itu aja yang saya takutin. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak, betul. Ngomong seperti itu, mudah-mudahan anak-anak kuat. Mudah-mudahan Ya, semoga aja mereka ketujuh pidana ini tidak bisa koma. tim sedang Yakin gitu memperjuangkan itu. Ya, saya juga sulit untuk mengungkapkan betapa ya pedihnya pasti memang yang sedang terjadi yang dirasakan oleh Ibu Tumaina ya Bu ya. Sekali lagi tidak mungkin rasanya persoalan ini tidak masuk dalam atensi Presiden Prabowo, kan kayaknya juga tidak mungkin ya. Ada Kang Deddy yang notabene adalah kepala daerah terpilih untuk Provinsi Jawa Barat yang notabene juga merupakan dukungannya Pak Prabowo. Kemudian ada juga Pak Otto Hasibuan selaku Wakil Menteri. Ya paling tidak secara informal mungkin pernah lah ya mereka berbincang-bincang tentang hal ini. Tapi karena berbincang-bincangnya dengan seorang presiden, maka tentu kita berharap respon dari presiden akan berbobot gitu ya. Iya. Akan berbobot, dan saya terus terang penasaran bobotnya seperti apa ya ketika Presiden Prabowo mendengar adanya informasi tentang dinamika kasus ini dari Kang Deddy, dari Pak Otto, gitu didengar apa ya? Presiden Prabowo apa ya? Wajar lah publik, tidak hanya meringis, nangis gitu ya, karena putusannya tidak logis tadi ya, dari Patusa Kasur, Salembur, Segubernur udah teriak semua, dari presiden hingga presiden mungkin udah dengar berita ini. Cuma disayangkan kan, harusnya hakim ketika menjatuhkan putusan, tapi nanti tolong tayangkan kan ya, saya udah kirim tadi ke Metro ya, itu ada aturannya bagaimana ketika hakim menjatuhkan putusan terhadap koruptor yang nilainya besar ya. Jadi KUHP mengatur 197 ya, kita ngomong serius dulu. Kedua, Mahkamah Agung udah memberikan aturan kok, ada Perma 1 tahun 2020 ya. Sebelumnya sudah saya kumpulkan juga di Metro. Arti terhadap koruptor itu ada kategorinya, paling tinggi ya, sedang, rendah. Paling tinggi itu batasannya kalau dia melanggar pasal 2, pasal 3 di atas 100 miliar itu paling tinggi, paling berat ya. Hukumannya juga dikasih rentang penjatuhan ya, tolong tayangkan ya, 16 ya sampai hukuman mati. Jadi kalau hakim menjatuhkan sekarang ada kerugian negara nilainya triliun, tepatnya kurang lebih 300 triliun, dan yang bersangkutan dianggap 281 miliar, itu udah paling berat. Jadi waktunya adalah 16 sampai mati. Kalau sekarang 6 tahun setengah, saya nggak tahu. Ya mungkin karena saya dulu di Fakultas Hukum, dan seluruh teman-teman saya penegak hukum memang nggak belajar matematik, tapi kan minimal belajar sama masalah gram tadi, cara menghitung kan. Makanya kalau sekolah jangan ke Fakultas Hukum dulu, SD dulu, belajar matematik. Itu aturannya udah jelas, tegas, tuntas, berkali-kali katakan kan, kalau di atas 100 miliar itu paling berat. Nilai rentang hukumannya 16 sampai hukuman seumur hidup. Kalau 300 triliun, wah ini ikut-ikutan Jeremy saya. Ya hitungan jatuhannya sekarang cuma 6 tahun setengah, mengembalikan sekian miliar, itu sudah melanggar aturan sendiri. Bayangkan kalau hakim Jakarta Pusat aja nggak bisa ngitung, apalagi hakim-hakim garis lainnya kan. Betul. Iya, oke, mantap, keren ya statement Bapak ini. Jadi kesimpulannya, kalau sudah korupsi atau maling uang negara di atas 100 miliar, itu rentan hukumannya minimal seumur hidup, 16 belasan tahun sampai seumur hidup. Sedangkan ini sudah jelas-jelas ratusan triliun cuma 6,5 tahun. Ini benar-benar gokil, benar-benar kita hanya dibikin tolol aja oleh
para penegak hukum ini, terutama hakim-hakim yang dalam memutuskan ini, guys. Itu hakimnya itu harus diaudit itu. Harta kekayaannya, otaknya pun juga harus diaudit itu. Sebab maling ayam 5 tahun, maling kayu 6 tahun gitu ya. Sedangkan yang jelas-jelas maling uang negara ratusan triliun cuma 6,5 tahun. Lalu kalau kita banding-bandingkan ini ya, kalau kita banding-bandingkan dengan 7 terpidana yang sedang mendekam di penjara di lapas Cirebon saat ini, mereka belum jelas-jelas bersalah. Bahkan hampir seluruh rakyat Indonesia telah meyakini kalau mereka itu tidak bersalah seperti apa yang telah mereka tuduhkan. Tetapi hukuman mereka melebihi batas seumur hidup. Gila, ya, gokil. Lalu gimana nih dengan tanggapan Pak Prabowo terhadap hukum yang katanya tidak ada yang kebal hukum di negeri ini? Nah, ini adalah PR besar bagi bangsa, PR besar untuk Pak Prabowo selama pemerintahannya 5 tahun ke depan. Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.